buka mata di pagi hari, ku rasakan kasih-Mu bersinar lagi. Damai sejahtera memenuhi hati. Shalom Tuhan besertaku kini. Shalom, shalom, damai di hatiku. Kasih-Mu Tuhan selalu menyertaiku. Dalam suka, dalam duka. Shalom, shalom, Engkau ada selamanya. Langkahku jalan di dalam terang-Mu. Setiap nafas ini milik-Mu selalu. Tak akan goyah, tak akan ragu. Shalom Tuhan mengalir penuh. Tak peduli badai menerpa, kasih-Mu tetap setia. Shalom di hatiku, shalom selamanya. Yesuslah sumber damai yang sejati. Shalom, shalom, damai di hatiku. Kasih-Mu Tuhan selalu menyertaiku. Dalam suka, dalam duka. Shalom, shalom, damai di hatiku. Kasih-Mu Tuhan selalu menyertaiku. Dalam suka, dalam duka. Shalom, shalom, shalom di hati selamanya. Shalom, 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 kasih-Mu tak berakhir jua. Tak ragu. Yesuslah sumber damai yang sejati. Shalom, bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan melalui Mezbah Gnosko. Shalom Aleihim atau Shalom Aleihim merupakan kata Ibrani yang bermaksud sejahtera, tiada yang hilang, tiada yang pecah, kesehatan, dan lengkap, dan digunakan untuk bermaksud hello, dan selamat tinggal. Orang Israel menyebutkan kata shalom dengan harapan, semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna atau juga semoga kesehatan, kemakmuran dan kedamaian menyertai pikiranmu. Damai sejahtera dalam ucapan khas Ibrani, Shalom. Di dalam Yohanes pasal 14, ayat 27 berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lihat shalom dalam konteks iman Kristen. Shalom lebih dari sekadar kedamaian duniawi. Ini adalah kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. 1. Shalom yang melampaui situasi. Pada perasaan manusia ada shalom kalau segala sesuatu berjalan seperti yang diinginkan. Tetapi, kedamaian yang diberikan oleh Yesus tidak tergantung pada keadaan sekitar kita. Contoh, Rasul Paulus tetap merasakan damai di tengah penderitaannya. Filipi pasal 4, ayat 7, berkata seperti berikut dalam bahasa rumus, Om it andus dokinoringan, I katalip di sokoviai pomohorotizan doriniba, O manaut di ginafo om penghitungan di kousit di Kristus Yesus.
Bagaimana dengan kita? Ketika kita sedang ditegur kerana kesalahan kita, apakah tetap memiliki damai sejahtera? Atau kita terganggu dengan teguran itu? Bagaimana keadaan kita ketika ada persoalan? Dan bagaimana keadaan hati kita pada waktu kekurangan? Apakah masih ada damai sejahtera? Saudara, kita diundang untuk tidak takut dan tidak gelisah kerana Yesus telah mengalahkan dunia yang gelap ini. Jangan biarkan diri kita, fikiran kita dikuasai oleh ketakutan, tetapi datanglah kepada Tuhan melalui kata-kata firman untuk memberi makan kepada jiwa kita ketika ada ketakutan. Dengan kekuatan manusia kita tidak mampu untuk menghadapi kekuatan ketakutan ini, tetapi ingatlah Yesus sudah mengalahkan roh ketakutan itu. Mintalah pertolongan dari Roh yang Kudus. Hanya apabila kita dipenuhi shalom atau damai sejahtera dari Yesus Kristus, jiwa kita mendapat ketenangan dan memiliki kekuatan untuk mengatasi segala ketakutan kita. 2. Shalom melalui hubungan dengan Allah. Kedamaian sejati hanya datang dari rekonsiliasi dengan Allah melalui pengampunan dosa. Roma pasal 5 ayat 1 dalam bahasa rumus. Manjadi, pakatu nembanaran tokow no sit tinugu fangon do kinoringan turikosipan, nakaandus tokow no sit kinoringan gimai Tuhan tokow Yesus Kristus. Yang berarti, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki damai sejahtera karena dibenarkan oleh iman. Hidup yang jauh dari Tuhan akan selalu dipenuhi kekosongan dan ketidaktenangan. Jadikan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama agar hati kita dipenuhi damai sejati. 3. Shalom yang memberkati orang lain. Ketika kita menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Matius pasal 5 ayat 9 basaanku, yat keti. Osinang noit omoulun di poopiandus. Tureton yoti do kinoringan dot anga anak dao. Om iti no harati dao. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita harus menunjukkan kasih dan pengampunan dalam setiap hubungan kita. Maksud shalom yang lain adalah, semoga kemakmuran menyertai kamu. Demi rumah Tuhan, Allah kita, aku akan mencari kebaikan-Mu. Mazmur 122 ayat 8 dan 9. Dalam Mazmur oleh Daud ini, kata kesejahteraan adalah shalom dalam bahasa Ibrani. Itu artinya, kekayaan, kebaikan, kesehatan, kemakmuran, kemurahan, kebahagiaan. Kemakmuran adalah cara lain untuk mengatakan shalom. Itu adalah kemakmuran dalam setiap bagian hidup Anda, di mana itulah damai sejahtera sejati. Setiap kali shalom diperkatakan, mereka berkata, kemakmuran bagi Anda. Itu adalah harapan bagi orang yang Anda beri salam untuk mengalami kemakmuran, kesehatan, kekayaan, damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Itu termasuk semua hal itu. Kesimpulannya, shalom bukanlah hanya tentang perasaan damai, tetapi tentang kehidupan penuh dengan kehadiran Tuhan. Mari kita hidup dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, sehingga hati kita dipenuhi ketenangan dan sukacita, apapun tantangan yang kita hadapi. Apakah ada hal yang menghalangi damai sejahtera Tuhan dalam hidup Anda? Bagaimana Anda dapat menjadi pembawa damai bagi orang lain? Tuhan, ajar kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Berikan hati yang tenang dan penuh percaya, dan pakailah kami untuk menyebarkan damai-Mu kepada sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hanya di dalam Kristus ku dapati ketenangan. Hanya di dalam Kristus ku merasa damai. Dialah Tuhan yang setia, penolong di dalam susah. Dia menggendong hidupku di atas bahunya.
Kala malam tanpa bintang, hanya Dia pelitaku. Dalam gelap dan derita, terangnya tak pernah padam. Hanya kasih-Nya yang murni, hanya kasih-Nya yang tulus. Tak tergoyahkan badai, aku bersandar padanya. Hanya di dalam Kristus aku temukan sukacita. Hanya di dalam Kristus harapanku penuh. Dialah cinta sejati, pemberi hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus hatiku tenang. Saat bimbang dan gelisah, ku berlindung padanya. Kasih-Nya sempurna, ku tak pernah ditinggalkan. Dalam luka dan derita, ku temukan penghiburan. Dia teman setia hingga akhir waktu. Pergumulan di dunia tak membuatku gentar. Bersama Dia yang setia, semua luka disembuhkan. Hanya di dalam Kristus hidupku penuh warna. Dengannya ku berjalan menuju pelanginya. Hanya di dalam Kristus aku temukan sukacita. Hanya di dalam Kristus harapanku penuh. Dialah cinta sejati, pemberi hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus hatiku tenang. Hanya di dalam Kristus aku temukan sukacita. Hanya di dalam Kristus harapanku penuh.